Record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya berjudul Aktivitas Program Dana Bantuan Keuangan Khusus BKK pada Penyelenggaraan Pendidikan di Kota SLTA di Kota Bukit Tinggi. Saya dibimbing oleh dua dosen bimbing saya. Yang pertama itu adalah Dr. Jose Yuli Vestra, S.Sop MAP, dan yang kedua itu Kak Anissa Aulia Putri, SSP MAP. Saya lanjut ke bab 1 pendahuluan. Salah satu itu latar belakang pendidikan adalah fokus utama untuk pembangunan sosial suatu negara dan sangat penting untuk kemajuan suatu sistem pendidikan berkontribusi signifikan dalam berbagai kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi dan budaya. Tujuan pendidikan adalah menciptakan proses pembelajaran aktif bagi siswa agar dapat mengembangkan kemampuan intelektual, sikap yang baik, dan keterampilan yang berguna. Pendidikan dirancang secara sistematis dan berkelanjutan sebagai investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia berkualitas dan inovasi ekonomi yang meningkatkan daya saing global. Menurut hukum di Indonesia, dalam Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa sektor pendidikan selain komponen gaji pendidikan dan biaya kedinasan, nanti menerima alokasi dana setidaknya 20% dari APBN serta 20% dari APBD. Sebagai dasar pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nasional, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan yang juga menjelaskan bahwa alokasi pendidikan setiap tahunnya paling sedikit 20% dari APBD dan APBN. Alokasi pendanaan untuk sektor pendidikan tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki alokasi pendanaan untuk pendidikan terbesar di Asia. Walaupun alokasi pendanaan pendidikan tersebut terbesar di Asia, namun jika merujuk pada pendapatan domestik bruto (PDB) masih lebih rendah dari Vietnam, Malaysia, dan bahkan Timor-Leste. Namun, efektivitas dan capaian kualitas pendidikan masih menunjukkan ketinggalan yang signifikan. Masalah besar dalam pendidikan Indonesia termasuk ketidakmeratan akses, akuntabilitas, transparansi penggunaan dana. Bank Dunia menunjukkan bahwa masalah kewenangan dan kualitas guru juga ada. Diperlukannya perhatian serius dari pemerintah agar prestasi jangka panjang ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing antar negara. Pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan untuk mengurangi beban masyarakat, terutama melalui dana bantuan operasional sekolah. Karena BOS ditujukan untuk membantu sekolah memenuhi operasional mereka, namun pelaksanaannya menghadapi masalah seperti penggunaan dana yang tidak tepat dan kurangnya transparansi yang dapat menyebabkan penyelewengan. Selain itu, alokasi dana BOS dianggap merata di semua sekolah, padahal setiap sekolah memiliki kebutuhan yang sangat berbeda-beda. Dana BKK hadir di sini. Dana BKK adalah dana dari pemerintah pusat atau daerah untuk mendukung proyek pembangunan penting yang tidak dapat dibiayai oleh anggaran rutin. Bantuan ini ditujukan untuk proyek mendesak dan daerah dengan kebutuhan khusus, terutama pada infrastruktur pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi. Dana BKK membantu daerah dengan anggaran terbatas untuk meningkatkan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Pada wilayah Sumatera Barat, Kota Bukit Tinggi menjadi salah satu yang melaksanakan program bantuan dari dana BKK ini untuk pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan diatur pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003. Pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan dasar, pendidikan usia dini, pendidikan non formal, termasuk pembinaan, bantuan, dan pengawasan sesuai aturan. Pemerintah juga harus menyediakan layanan pendidikan dan memfasilitasi sarana juga serta prasarana untuk pendidikan berkualitas. Program bantuan dana BKK SLTA menunjukkan komitmen pemerintah kota untuk menciptakan Bukit Tinggi hebat pada sektor pendidikan. Dasar dibuatnya program ini yaitu pada Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJMD). Visi Kota Bukit Tinggi adalah menciptakan Bukit Tinggi hebat yang berlandaskan adat bersani syarat sendiri kitabullah. Terdapat 7 misi, salah satunya yaitu hebat dalam sektor pendidikan. Oleh sebab itu, pada tahun 2022, pemerintah Kota Bukit Tinggi meluncurkan program dana bantuan keuangan khusus BKK pada penyelenggaraan pendidikan SLTA di Kota Bukit Tinggi. Tujuan program ini ialah untuk meringankan beban biaya pendidikan kepada orang tua siswa
khusus siswa berkelas keluarga Bukit Tinggi dalam membayar uang sekolah atau iuran komite sekolah, sehingga siswa berkelas Bukit Tinggi tersebut tidak perlu membayar uang sekolah lagi atau uang komite lagi. Memberikan insentif pada guru-guru tiap tahunnya, setiap bulannya, terutama ini pada GTT, guru tidak tetap dan guru honorer, juga menutup biaya kurangan pendidikan pada jenjang SLTA yang hanya bersumber dari dana BOS. Selain Kota Bukit Tinggi, kota lain juga ada kota lain di Sumatera Barat yang juga menjalani program yang sama, yaitu Kota Pariaman. Kota Pariaman melaksanakannya pada tahun 2019, dan Kota Pariaman menjadi contoh bagi Kota Bukit Tinggi dalam pelaksanaannya karena melihat Kota Pariaman yang perkembangan pendidikannya cukup pesat. Kota Bukit Tinggi pada tahun 2024 memiliki anggaran 9,5 miliar untuk 5 SMA, 2 SMK, dan 1 SLB negeri. Sedangkan Kota Pariaman memiliki anggaran 3,2 miliar untuk 6 SMA, 4 SMK, dan 2 SLB negeri. Perbedaan anggaran yang besar akan mempengaruhi aktivitas program dana BKK. Aktivitas pendidikan berkaitan pada hubungan antara masukan dan pengeluaran. Sistem dikatakan efisien jika pengeluaran lebih banyak daripada masukan. Dan efektivitas pendidikan harus berfokus pada pengelolaan sumber daya dengan memaksimalkan untuk capaian hasil optimal. Peneliti memilih Kota Bukit Tinggi untuk menilai efektivitas program bantuan dana BKK pada tingkat SLTA dengan membandingkan sumber pemasukan yang besar dan hasil yang maksimal. Penelitian berfokus pada 2 SLTA di Kota Bukit Tinggi, yaitu SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1. Dan menilai manfaat BKK bagi pendidikan untuk orang tua siswa, insentif pada GTT, dan pembangunan sarana sekolah. Terbelakang program ini adalah program pendanaan pendidikan pada tingkat SLTA. Biaya pendidikan SMA memerlukan setidaknya 1,5 juta per siswa dan SMK 1,6 juta per siswa. Sementara kebutuhan per tahun siswa itu bisa mencapai 3,3 juta sampai 3,5 juta. Di sisi lain, masyarakat juga masih dibutuhkan untuk menutup kekurangan tersebut. Saran target program ini ditujukan pada penyelenggaraan pendidikan di SLTA Kota Bukit Tinggi, siswa sekolah negeri yang berkartu keluarga Bukit Tinggi, dan tambahan insentif bulanan bagi GTT atau guru honorer. Pelaksanaan untuk sekolah negeri, mereka harus merancang kebutuhan sekolah berdasarkan analisis rekor mutu, visi dan misi, program unggulan, dan indeks kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian rancangan tersebut diajukan kepada cabang dinas dan dialokasikan ke APBD provinsi. Penyelenggaraan sosialisasi program dilakukan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk menyebarluaskan informasi mengenai program dana BKK ini. Tujuannya agar penerima program mengetahui tentang pelaksanaan program BKK ini. Selain itu, Kota Bukit Tinggi sosialisasi juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan cabang Dinas Pendidikan SLTA ke SLTA itu sendiri terkait perencanaan, pelaksanaan, dan laporan program dana BKK. Permasalahan utamanya yaitu masalah utama dalam program BKK ini terutama mencakup kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan dana serta penetapan yang kaku karena adanya standar harga satuan SAS dan standar harga satuan barang atau SHBS. Selain itu, proses pencairan dana BKK juga membutuhkan waktu yang lama, setidaknya kurang lebih 3 bulan. Jangka waktu pencairan yang lama ini seringkali menghambat kelancaran program sekolah akibat berbagai kegiatan serta program ekstrakurikuler, ujian oleh Olimpiade, dan seminar yang harus didanai oleh dana BKK jadi tidak terlaksana. Siklus penganggaran dan dana BKK dimulai dari tingkat sekolah, itu rencana program, rencana anggaran tahunnya yang akan dibebani oleh dana BKK tentunya. Rencana program tersebut diajukan secara berjenjang dimulai dari cabang dinas, selanjutnya diteruskan kepada dinas provinsi. Tahap akhir siklus ini adalah penyaluran dana, di mana dinas pendidikan menyalurkan kembali dana BKK melalui cabang dinas dan itu diteruskan kepada sekolah-sekolah penerima. Dana BKK yang telah ditetapkan oleh sekolah kemudian dimanfaatkan sekolah sesuai dengan kebutuhan sarana dan sarana baik untuk aspek fisik maupun non fisik mereka. Contoh untuk memperbaiki gedung sekolah, menambah fasilitas sekolah, dan juga untuk membuat metode pembelajaran lebih menarik dan lainnya. Tahap akhir dari pelaksanaan program ini adalah pemantauan. Pemantauan dilakukan dengan cara yaitu evaluasi monitoring yang dilaksanakan secara berkala dan penyusunan laporan akhir pelaksanaan program. Kegiatan evaluasi monitoring dilakukan secara berkala dengan pelaksanaan minimal 1 kali per semester sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas program
dana bantuan keuangan khusus atau BKK pada penyelenggaraan pendidikan sehari-hari Kota Bukit Tinggi. Tujuan penelitiannya adalah berdasarkan uraian masalah-masalah tersebut. Maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan efektivitas program dan dana bantuan keuangan khusus BKK pada penyelenggara pendidikan asal dari Kota Bukit Tinggi. Manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi teori-teori dalam ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang manajemen publik mengenai efektivitas program dana bantuan keuangan khusus BKK pada penyelenggara pendidikan asal dari Kota Bukit Tinggi. Dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. Kita masuk bab 2, itu studi penelitian relevan. Yang pertama itu adalah Widya Astuti, Nurdiansyah Herman, dan Norma Jatun dengan judul implementasi kebijakan tentang pelayanan komite sekolah berbasis sumbangan pada sekolah menengah kejuruan negeri 3 Banjarmasin. Yang kedua itu Kartika Ratnatias Rediana Setiani dengan judul aktivitas komite sekolah sebagai pengawas manajemen keuangan sekolah pada SMA Negeri 1 Kota Semarang. Yang ketiga itu Nofrida Yuliza dengan judul aktivitas pelaksanaan konvergensi penurunan dan mencegah stunting di Nagari Lubu Along. Yang keempat itu Dea Adisti, pengaruh audit operasional terhadap efektivitas pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah pada Inspektorat Kota Sukabumi. Kita masuk pada teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori aktivitas program dari Budiani. Yang pertama itu ada ketepatan sasaran, merupakan sejauh mana peserta program yang terlibat dapat sesuai dengan tujuan awal. Yang kedua itu sosialisasi program, merupakan kemampuan pelaksanaan program untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai program pada sasaran yang dituju, sehingga mereka dapat memahami bagaimana program tersebut berjalan. Yang ketiga yaitu tujuan program, merupakan tingkat keselarasan antara capaian dari hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan program ini menjadi indikator utama untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, serta menilai apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana awal. Yang terakhir itu memantau program, merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan setelah program dilaksanakan, dan juga sebagai bentuk perhatian terhadap sasaran program. Kita masuk pada skema 3. Yang pertama itu ada Undang-Undang Publik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Diturunkan lagi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan. Turunannya Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 7 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pendidikan. Turunannya lagi Peraturan Pemerintah Kota Bukit Tinggi Nomor 4 tentang RPJMD. Turunannya lagi yaitu Program Pura Bukit Tinggi Hebat pada sektor pendidikan, yaitu programnya sendiri, bantuan dana bantuan keuangan khusus PKK pada penyelenggaraan pendidikan asal dari Bukit Tinggi. Diukur melalui efektivitas program, yaitu Budiani, sama ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantau program. Dan hasil menjadi judul aktivitas program dana bantuan keuangan khusus PKK pada penyelenggaraan pendidikan asal dari Kota Bukit Tinggi. Definisi konsep. Pertama itu efektivitas program, yaitu suatu bentuk pengukuran akan sejauh mana suatu kegiatan program dilakukan. Yang kedua itu program dana bantuan keuangan khusus, yaitu program bantuan di bidang pendidikan yang membantu orang tua siswa berkartu keluarga Bukit Tinggi dalam membayar iuran komite sekolah setiap bulannya. Masuk pada metodologi penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian, yaitu kualitatif deskriptif. Ini pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan pemilihan informasi dengan purposive sampling. Peranan peneliti sebagai instrumen kunci. Proses penelitian, menentukan topik teori dan lokasi penelitian, melakukan survei awal, menyusun naskah proposal, mengumpulkan dan menganalisis data penelitian, dan terakhir menyusun naskah penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu lembaga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan sama Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data menggunakan model Sugiono, dan terakhir teknik asuhan data yaitu triangulasi sumber. Deskripsi lokasi penelitian. Kota Bukit Tinggi merupakan suatu wilayah yang berada pada Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayah Kota Bukit Tinggi mencapai 25.239 km persegi dan sekitar 0,06% dari total luas Provinsi Sumatera Barat.
Kota Bukit Tinggi terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Lubu Panjang, Awal Biru Tigo Walek, dan Mandiangin Kota Selayan, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam. Yang selanjutnya itu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sendiri berada di Kota Padang, di Jalan Sudirman nomor 52 Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan kode pos 25129. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas pokok menjalankan urusan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat berada di Kota Bukit Tinggi dengan alamat Jalan Ahmad Karim nomor 12, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Lubu Panjang, Kota Bukit Tinggi, dengan kode pos 26113. Cabang Dinas Pendidikan merupakan pembagian tugas Dinas Pendidikan Sumatera Barat pada bidang urusan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Sumatera Barat. Temuan dan analisis data. Yang pertama itu ketepatan sasaran. Ketepatan sasaran program merupakan sejauh mana peserta program yang terlibat dapat sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan. Ketepatan sasaran pun menjadi penentu utama organisasi untuk menentukan keberhasilan dari suatu program. Dalam program PKK pada penyelenggaraan pendidikan SLTA di Kota Bukit Tinggi, yakni orang tua siswa berkartu keluarga Bukit Tinggi, guru honorer atau GTT, dan SLTA itu sendiri telah terlaksana dengan baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, dan juga sudah sesuai dengan SK PKS antara Pemko Bukit Tinggi dengan Pemprov Sumatera Barat tahun anggaran tahun 2024. Yang kedua yaitu sosialisasi program. Sosialisasi program merupakan melihat sejauh mana pelaksanaan program untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai program pada sasaran yang tuju, sehingga mereka dapat memahami bagaimana program tersebut berjalan. Sosialisasi program dana PKK pada penyelenggaraan pendidikan SLTA di Kota Bukit Tinggi ini pada sasaran program yaitu pihak SLTA, orang tua siswa berkata Bukit Tinggi, guru honorer atau GTT sudah dilaksanakan dengan baik. Sosialisasi dilaksanakan setiap tahunnya oleh Dinas Pendidikan dan cabang Dinas Pendidikan kepada SLTA, dan sosialisasi dari pihak SLTA kepada guru honorer dan atau GTT terkait penerimaan insentif bulanan mereka, dan juga sosialisasi dari pihak SLTA kepada orang tua siswa Bukit Tinggi terkait keringanan beban biaya pendidikan yang dijatuhkan kepada mereka. Yang ketiga itu adalah tujuan program. Tujuan program untuk mengukur tingkat pencapaian hasil program dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan program ini memfokus pada dampak akhir program, melihat apakah masalah yang ingin diatasi dengan adanya program ini dapat terhenti atau tidak. Proses pelaksanaan program dana PKK pada penyelenggara pendidikan SLTA di Kota Bukit Tinggi masih memiliki berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya, mulai dari penggunaan dana PKK yang terlalu kaku karena dikarenakan adanya standar harga satuan atau SAS dan menjadi tidak fleksibel dalam penggunaannya, dan juga adanya kekurangan dana PKK yang dirasakan oleh SLTA dalam memenuhi sarana prasarana mereka. Dan terakhir itu lamanya pencairan dari dana PKK ini setidaknya membutuhkan waktu 3 bulan. Namun jika dilihat dari pencapaian tujuan awal program, dana PKK sudah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pencapaian tujuan dari program dana PKK ini pada penyelenggara pendidikan SLTA di Kota Bukit Tinggi sudah dapat dikatakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, namun pada pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu memantau program. Memantau program adalah merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan setelah program dilaksanakan dan juga sebagai bentuk perhatian kepada sasaran program. Memantau program dilakukan berupa kegiatan evaluasi dan monitoring serta pengecekan terhadap hasil pertanggungjawaban dari pelaksana program berupa laporan pelaksanaan program. Pemantauan program berupa evaluasi, monitoring program, dan juga laporan hasil pelaksanaan program dan PKK pada penyelenggaraan pendidikan SLTA di Kota Bukit Tinggi sudah terlaksana dengan baik. Terlihat Dinas Pendidikan Sumatera Barat dan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat selalu mengadakan kegiatan memantau program berupa evaluasi, monitoring, dan pelaporan hasil pelaksanaan program setiap tahun atau 1 kali per semester sesuai dengan SK Perjanjian Kerjasama antara Pemko Bukit Tinggi dan Pemprov Sumatera Barat tahun anggaran 2020. Termasuk hasil akhir dari kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecepatan sasaran pelaksanaan sudah tepat sasaran sesuai dengan tujuan program yang ditetapkan. Seperti program pada pelaksanaannya sudah dilaksanakan dengan baik. Tujuan program pun tujuan yang ditetapkan sudah terlaksana dengan baik, namun
ada permasalahan dalam pelaksanaannya, dan terakhir itu memantau program pada pelaksanaannya sudah terlaksana dengan cukup baik, yang lakukan evaluasi dan pelaporan setiap bulan dan tahunnya. Terima kasih. Itu presentasi dari saya, presentasi skripsi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila tapi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.